Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek tugas akhir kita yaitu tentang mata kuliah user experience. Yaitu di sini kita dapat yaitu website TIK Unila menggunakan metode UCD yang beranggotakan saya sendiri itu Anissa Dina Maharani, lalu rekan saya ada Najla Nafisa Aulia dan juga Saskia Dwi Septiani. Next. Nah, selanjutnya itu di sini TIK Unila sendiri itu merupakan platform resmi yang menyediakan layanan teknologi informasi, yaitu di Universitas Lampung ini sendiri. Website ini digunakan untuk menyampaikan informasi, layanan sistem, serta dukungan IT bagi mahasiswa, dosen, dan juga staf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu terdapat metode UCD. Jadi UCD ini merupakan User Centered Design, merupakan metode perancangan sistem yang berfokus pada kebutuhan, karakteristik, dan pengalaman pengguna. Lalu tujuan UCD ini adalah menciptakan sistem yang mudah digunakan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu terdapat beberapa tahapan dari metode UCD, yaitu ada Specific Context of Use, lalu ada Specify User Requirement, ada Produce Design Solution, dan yang terakhir itu ada Evaluate Design Again User Requirement. Selanjutnya itu ada user research. Di sini kami menggunakan wawancara, di mana di sini kami memahami perilaku, kebutuhan, dan kendala mahasiswa dalam menggunakan website TIK Unila untuk mengakses layanan seperti Viklas, Siakadu, dan panduan pengguna sistem kampus. Baiklah, selanjutnya dijelaskan oleh Najla. Baik, selanjutnya ada specific content of use. Tahap ini tuh bertujuan untuk memahami konteks penggunaan sistem dengan mengidentifikasi siapa pengguna sistem, tujuan penggunaan, lingkungan penggunaan, serta permasalahan yang dihadapi pengguna saat menggunakan sistem. Di sini yang pertama itu ada identifikasi calon pengguna. Yang pertama itu ada role. Role ini menunjukkan bahwa pengguna utama adalah mahasiswa dan dosen aktif dari Universitas Lampung yang menggunakan layanan digital kampus. Yang kedua itu ada demokrasi. Demografi itu menjelaskan karakteristik pengguna yaitu berusia 20 sampai 30 tahun dengan mengakses layanan hanya ketika diperlukan. Lalu ada tujuan atau goals, ini menggambarkan apa yang ingin dicapai pengguna seperti mengakses Fiklas, Siakadu, dan Siakadu dengan cepat, mendapatkan panduan yang mudah dipahami, serta memperoleh informasi layanan kampus secara praktis. Lalu ada permasalahannya, ini berisi kendala yang sering dialami oleh pengguna seperti fitur pencarian yang kurang relevan, navigasi yang membingungkan, tampilan yang kurang ramah pengguna, serta proses pencarian informasi yang terlalu panjang. Lalu ada perilaku, ini menunjukkan kebiasaan pengguna saat menggunakan website, yaitu lebih fokus mencari layanan yang dibutuhkan secara cepat dan cenderung mencari alternatif lain jika mengalami kesulitan. Lalu ada kebutuhan sistem, ini menjelaskan fitur yang dibutuhkan oleh pengguna seperti pencarian yang lebih akurat, navigasi yang jelas, akses yang cepat ke layanan utama, tampilan yang responsif di perangkat mobile, dan panduan yang singkat dan mudah dipahami. Next. Selanjutnya ada hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara pengguna, mengakses website Unila itu hanya ketika membutuhkan layanan tertentu, seperti mengakses Fiklas dan Siakadu, atau mencari panduan penggunaan layanan kampus. Namun pengguna ini masih sulit mengalami beberapa kendala, seperti sulit menemukan tombol akses cepat ke layanan utama, navigasi yang kurang jelas, serta panduan yang terlalu panjang dan kurang praktis. Selain itu, fitur pencarian ini belum membantu secara optimal sehingga pengguna sering membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menemukan informasi yang dicari. Ketika mengalami kesulitan, sebagian pengguna ini memilih mencari bantuan dari teman atau sumber lain dibandingkan tetap menggunakan website. Next. Meskipun Nah, website ini, selanjutnya, nah, meskipun selanjutnya itu, nah, selanjutnya itu ada lanjutan dari
solusi dan juga permasalahannya. Di sini tuh tidak dapat akses ke layanan utama dengan cepat. Lalu yang kedua itu panduan terlalu panjang dan sulit dipahami. Lalu fitur pencarian tidak relevan dan juga navigasi website membingungkan, di mana pada bagian akses layanan cepat kita menambahkan quick access panel berisi tombol Vclass, Siakadu, email kampus itu eh, hanya mengakses dengan satu klik, tidak bisa mengakses dengan satu klik. Lalu di sini dengan hasil wawancaranya itu juga panduannya terlalu panjang. Nah, jadi solusinya itu mengubah panduan menjadi format step by step supaya tidak rumit. Nah, selanjutnya itu fitur pencarian tidak relevan. Fiturnya itu tidak auto suggest, filter kategorinya tidak otomatis dan juga menampilkan tidak menampil dan juga akan menampilkan pencarian yang populer. Nah, selanjutnya itu ada navigasi websitenya membingungkan. Di sini solusinya akan menyederhanakan menu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan membatasi navigasi maksimal 2 kali klik dan menambahkan breadcrumb agar pengguna tidak bingung pada posisi halamannya. Next. Baiklah, selanjutnya itu terdapat user persona. Jadi di sini user persona itu gambaran pengguna utama yang telah kami buat berdasarkan hasil wawancara. Jadi tujuannya ini supaya saat mendesain website, kami ini benar-benar memahami kebutuhan pengguna, bukan berdasarkan dari asumsi. Yang pertama itu ada persona pertama ini adalah mahasiswa aktif Unila. Ini biasanya mereka ini membuka website TIK Unila ini hanya saat ada kebutuhan tertentu. Misalnya mau masuk V-Class, cek siakadu, atau mencari panduan ketika mengalami kendala. Nah, tujuan dari si mahasiswa ini ingin akses V-Class dan Siakado dengan cepat, lalu mencari panduan yang singkat dan mudah dipahami, lalu mendapat solusi masalah tanpa harus bertanya ke orang lain. Masalah yang sering dialaminya, yang pertama itu sulit menemukan menu yang dicari, lalu fitur pencarian kurang membantu, panduan terlalu panjang, dan harus membuka banyak halaman hanya untuk mencari satu informasi. Selanjutnya itu karakteristiknya. Yang pertama itu tidak suka proses yang berbelit-belit, lalu lebih memilih akses yang cepat dan praktis. Lalu kalau sudah bingung, ini biasanya langsung tanya ke teman atau cari informasi di tempat lain. Selanjutnya itu ada user persona yang kedua. Ini mereka juga menggunakan website TIK untuk mengakses layanan akademi seperti Vkelas, email kampus, atau mencari bantuan teknis ketika ada kendala saat mengajar. Nah, jadi yang tujuan yang pertama itu mengakses layanan akademik ini dengan cepat, mendapatkan bantuan teknis saat diperlukan, lalu menemukan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Lalu di sini masalah yang sering dialaminya, yang pertama itu navigasi ini website yang membingungkan, lalu sulit menemukan bantuan teknis, lalu informasi yang tersedia ini terlalu panjang sehingga memakan waktu untuk dibaca. Selanjutnya karakteristiknya ini mengutamakan efisiensi waktu, membutuhkan informasi yang langsung ke inti permasalahan, tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk mencari menu atau panduan. Baiklah. Selanjutnya itu terdapat user flow. Yang pertama itu ada untuk mengakses kelas atau siakadu. Jadi di sini proses ini dimulai ketika pengguna membuka website TIK Unila, kemudian masuk ke halaman utama. Setelah berada di halaman utama, pengguna ini akan melihat apakah tombol akses cepat menuju kelas atau siakadu ini tersedia dan mudah ditemukan. Nah, kalau tombol akses cepat tersebut terlihat, pengguna bisa langsung mengeklik Vkelas atau Siakado. Setelah itu, jika diperlukan, pengguna melakukan login dan berhasil masuk ke sistem. Prosesnya jadi lebih cepat dan sederhana. Selanjutnya, namun ketika tombol akses cepat tidak terlihat, pengguna ini harus membuka menu navigasi terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna ini mencari menu Vkelas atau Siakado secara manual, lalu mengklik menu yang ditemukan. Setelah menu berhasil ditemukan dan diklik, pengguna akan masuk ke halaman Vkelas atau Siakadu dan proses selesai. Baiklah, selanjutnya. Selanjutnya terdapat user flow mencari panduan Vklas atau Siakado. Yang pertama itu user mengalami kebutuhan saat menggunakan Vklas atau Siakado, lalu pengguna akan membuka website Tikunila dan menggunakan fitur pencarian. Lalu mereka memasukkan kata kunci panduan Vklas atau Siakado.
Selanjutnya terdapat decision, apakah sistem menampilkan hasil pencarian? Jika ya, nanti sistem bakal membuka halaman panduan dan menemukan solusi lalu selesai. Jika tidak, mereka mengalami kesulitan menemukan solusi lalu akan mencari informasi dari sumber lain dan selesai. Next. Lalu terdapat user flow mengakses sistem akademik. Yang pertama, pengguna akan membuka website Tik Unila, lalu akan mencari menu siakat atau email kampus. Lalu terdapat decision, apakah menu mudah ditemukan? Jika iya, nanti bakal klik menunya dan berhasil mengakses sistem. Jika tidak, nanti pengguna akan membuka beberapa halaman dan mencari menu secara manual, lalu akan berhasil mengakses sistemnya dan selesai. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu ada user flow dari mencari bantuan teknis. Nah, yang pertama itu di sini si pengguna user mengalami kendala teknis, lalu dia akan membuka website Tik Unila, lalu dia akan mencari bantuan teknis atau panduan, lalu akan membaca informasi yang tersedia di dalam Tik Unila. Lalu di sini ada apakah informasi mudah dipahami atau enggak. Kalau misalnya mudah dipahami, lalu ada solusi ditemukan, lalu dia selesai. Kalau misalnya tidak mudah dipahami, dia akan bertanya kepada staf IT atau rekan kerja, lalu ke sini. Next. Nah, selanjutnya ini ada user journey map dari website Tik Unila sendiri, di mana di sini tuh user akan mengakses website Tik Unila untuk mendapatkan informasi dan layanan yang dibutuhkan. Nah, user journey map ini itu menggambarkan perjalanan pengguna saat mengakses website Tik Unila untuk mendapatkan informasi dan layanan yang dibutuhkan. Nah, perjalanan dimulai ketika pengguna itu membuka website melalui browser dan masuk ke halaman beranda. Nah, selanjutnya itu si pengguna akan menjelajahi menu navigasi atau menggunakan fitur pencarian untuk menemukan informasi yang diinginkan. Setelah informasinya udah ditemukan, pengguna itu akan melihat detail informasi yang relevan hingga akhirnya memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, jadi pengguna itu akan merasa terbantu karena informasi dapat ditemukan dengan cukup mudah. Nah, namun di sini masih terdapat beberapa peluang perbaikan seperti meningkatkan kecepatan akses website, memperbaiki tampilan halaman utama, serta mengoptimalkan fitur pencarian agar pengalaman pengguna itu akan menjadi lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu terdapat specify user requirement. Yang pertama itu ada kebutuhan fungsional. Jadi kebutuhan fungsional ini terdiri dari 5. Yang pertama itu ada akses cepat. Ini akan menyediakan tombol akses cepat ke layanan utama. Lalu yang kedua itu fitur pencarian. Ini menyediakan fitur pencarian yang mampu menampilkan hasil relevan sesuai kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Yang ketiga itu ada navigasi menu. Ini menyediakan struktur navigasi menu yang terorganisir dengan label yang mudah dipahami. Yang keempat itu panduan ringkas atau step by step. Ini menyediakan panduan penggunaan V-Class atau siakado dalam bentuk langkah-langkah singkat atau tidak panjang. Selanjutnya itu form langkah laporan kendala. Ini menyediakan formulir untuk melaporkan kendala teknis yang mudah diakses dan responsif. Selanjutnya itu terdapat kebutuhan non-fungsional. Jadi ini yang pertama itu ada usability. Jadi website ini harus mudah digunakan oleh semua pengguna, baik mahasiswa maupun dosen. Jadi pengguna ini tidak perlu belajar lama untuk memahami cara menggunakan website ini. Yang kedua itu ada performance. Jadi website ini harus memiliki waktu loading yang cepat kurang dari 3 detik. Selanjutnya itu ada responsif, jadi website ini harus dapat menyesuaikan tampilan di berbagai perangkat seperti HP, tablet maupun laptop. Laptop. Selanjutnya itu ada efisiensi, jadi pengguna ini harus bisa menemukan informasi atau layanan yang dibutuhkan dalam waktu kurang dari 5 menit.
Selanjutnya itu ada reliability. Ini merupakan fitur-fitur penting seperti pencarian dan tautan layanan yang harus tersedia dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya itu ada accessibility. Website ini harus dapat diakses oleh berbagai jenis pengguna, termasuk pengguna yang memiliki keterbatasan tertentu. Yang ketujuh itu ada maintainability atau kemudahan pemeliharaan. Jadi sistem ini harus mudah diperbarui oleh admin, misalnya saat menambah panduan atau memperbarui informasi tanpa harus melakukan perubahan besar pada sistem. Yang kedelapan itu ada konsistensi. Jadi setiap halaman website ini harus memiliki desain yang konsisten, baik dari segi warna, icon maupun tata letak. Lalu yang terakhir itu ada learnability, ini kemudahan dipelajari. Jadi pengguna baru ini diharapkan dapat memahami cara menggunakan website dalam waktu kurang dari 1 menit tanpa perlu latihan khusus. Baiklah, selanjutnya jelaskan oleh Najla. Oke, selanjutnya terdapat use case dari hasil redesign yang kita ini memiliki dua user. Yang pertama itu mahasiswa dan yang kedua itu adalah dosen. Yang pertama kan mahasiswa. Mahasiswa itu dapat mengakses vClass, mengakses Yakadu, memasukkan kata kunci pencarian yang input dengan melihat saran otomatis dan input juga dengan memfilter hasil berdasarkan kategori. Lalu terdapat use case menelusuri menu utama yang input dengan melihat posisi halaman dan extend mengakses layanan via menu. Lalu terdapat use case membuka panduan ringkasan yang input dengan mengikuti langkah step by step dan membuka detail panduan yang opsional. Lalu di use case dosen ini terdapat mengakses Yakadu, mengakses email kampus, menelusuri menu utama, yang input dengan melihat posisi halaman dan mengakses layanan via menu, lalu membuka panduan ringkas Fiklas dan Siakadu, lalu mengisi form kendala dan eh, laporan teknis, lalu akan melaporkannya ke pihak IT, ke staf IT-nya. Next. Selanjutnya terdapat skenario penggunaan. Skenario ini dibuat untuk menggambarkan aktivitas yang sering dilakukan mahasiswa dan dosen saat menggunakan website Tik Unila. Berdasarkan skenario yang disusun, ditemukan beberapa kendala utama, seperti sulitnya menemukan akses ke layanan penting, hasil pencarian yang kurang relevan, navigasi yang kurang sederhana, serta panduan yang terlalu panjang dan kurang ringkas. Hasil dari skenario ini tuh menunjukkan bahwa pengguna ini menginginkan akses yang lebih cepat ke layanan, Piklas, dan Siakadu, pencarian yang lebih akurat, navigasi yang mudah dipahami, serta informasi bantuan yang langsung pada inti permasalahan. Temuan ini menjadi dasar yang merancang solusi antarmuka yang lebih sederhana, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya itu ada prioritas kebutuhan pengguna. Nah, di sini tuh ada kebutuhan ini dengan prioritas tinggi, yaitu meliputi ada akses cepat ke layanan Viklas dan juga Siakadu, lalu ada fitur pencarian yang relevan, navigasi website yang jelas, serta tampilan website yang mudah digunakan atau user-friendly. Nah, jadi ini karena pengguna ingin mendapatkan informasi dan mengakses layanan akademik dengan cepat dan mudah, maka dia masuk ke prioritas tinggi. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan dengan prioritas sedang, di mana itu panduan penggunaan yang ringkas, tampilan website yang responsif di berbagai perangkat, lalu ada informasi yang mudah ditemukan, serta kecepatan loading website yang baik. Nah, ini meningkatkan kenyamanan pengguna saat mengakses website masuk ke prioritas yang sedang. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan dengan prioritas rendah, di mana di sini ada tampilan website yang lebih menarik dan juga konsisten. Nah, meskipun ini penting untuk meningkatkan kenyamanan visual, kebutuhan ini juga tidak eh, mudah akses informasi dan fungsi utama dari website TIK ini sendiri. Nah, jadi fokus utama
pengembangan website TIK Unila itu sebaiknya diarahkan pada kemudahan akses layanan, navigasi jelas, dan juga pencarian informasi yang efektif. Next. Baiklah, selanjutnya itu juga ada terdapat pain point pengguna. Yang pertama itu, jadi fitur pencarian pada website ini sering menghasilkan informasi yang kurang relevan dan membingungkan pengguna. Yang kedua itu, navigasi website ini dinilai kurang praktis karena pengguna ini harus membuka banyak menu untuk menemukan layanan atau informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, panduan Fikras dan Siakado ini sulit ditemukan serta kurang mudah dipahami oleh pengguna. Yang keempat itu tampilan website ini kurang ramah pengguna, terutama saat diakses melalui perangkat HP atau mobile. Yang kelima itu tombol akses cepat menuju layanan utama ini kurang terlihat jelas pada halaman depan website. Yang keenam, informasi pada website ini terlalu panjang dan kurang langsung pada inti pembahasan sehingga menyulitkan pengguna mencari informasi dengan cepat. Yang ketujuh, bantuan teknis saat pengguna mengalami kendala masih sulit ditemukan dengan cepat dan mudah. Baiklah, selanjutnya langsung saja ke bagian product design solutin. Kita akan membuka link Figma-nya. Oke, ini akan dijelaskan oleh Najla. Oke, di sini itu terdapat eh, high prototype dari si Tik Unila ini. Yang pertama ini ada beranda akses cepat. Ini tuh eh, menampilkan antarmuka yang modern dan menarik dengan dominasi warna biru sebagai identitas aplikasi. Halaman ini tuh menyediakan akses cepat ke layanan utama seperti Viklas, Yakadu, email, dan panduan melalui kartu layanan yang mudah dikenali. Selain itu, pengguna ini dapat melihat informasi terbaru melalui fitur pengumuman, mengakses bantuan teknis, serta berpindah ke halaman lain dengan menggunakan menu navigasi yang tersedia di bawah aplikasi. Nah, selanjutnya itu ada halaman dari layanan akademik. Coba ke halaman layanan akademik. Nah, di sini itu ada layanan akademiknya, yaitu yang pertama itu ada dari Siakadu Unila, itu bisa mengakses portal portal akademik, lalu ada KRS, KHS, dan juga manajemen data mahasiswa. Nah, selanjutnya itu ada aktivasi email dari Intuisi, dari kampusnya, aktivasi Google Workspace untuk mengakses Fitclass. Nah, ini ada butuh bantuan, di sini bisa hubungi kami. Nah, selanjutnya ini ada pada halaman pusat bantuan panduan digital. Nah, di sini tuh ada halaman pencarian panduan, di mana kita kalau mau buka Fitclass, akses Fitclass itu gimana, lalu masukkan akun, yaitu memasukkan dengan NPM, lalu juga ada password dan bisa lupa password. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ini terdapat halaman dari laporan kendala. Jadi halaman ini kami rancang untuk membantu pengguna menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Nah, jadi pada bagian atas terdapat pusat bantuan yang dilengkapi kolom pencarian. Jadi fitur ini memungkinkan pengguna mencari solusi secara mandiri dengan memasukkan kata sandi kunci sesuai kendala yang dialami. Nah, di bawahnya terdapat bagian kendala sering terjadi yang berisi beberapa kategori masalah yang paling sering dialami oleh pengguna seperti login ESO, WiFi, siakadu, lisensi, email, dan web. Nah, lalu dengan adanya kategori ini, pengguna ini dapat langsung memilih jenis kendala yang sesuai tanpa harus mencari satu persatu. Selanjutnya terdapat fitur lapor kendala. Jadi fitur ini menggunakan sistem bertahap yang terdiri dari data pengguna, detail kendala, dan tiket laporan. Jadi pada tahap pertama ini pengguna mengisi identitas seperti nama, NPM, kategori kendala, dan deskripsi masalah.
Nah, setelah laporan dikirim, sistem ini akan membuat proses laporannya. Lalu pada bagian bawah ini terdapat navigasi yang memudahkan pengguna berpindah ke halaman lain seperti beranda, layanan, panduan, dan kontak. Baiklah, next. Oke, selanjutnya di sini terdapat wireframe-nya. Yang pertama itu ada eh, homepage dengan quick access. Ini menggambarkan rancangan halaman utama di aplikasi Batik Unila yang berfokus pada kemudahan akses layanan. Terdapat fitur quick access, pengumuman terbaru, banner informasi, serta navigasi utama untuk memudahkan pengguna menjelajahi aplikasi. Yang kedua itu ada wireframe halaman pencarian. Ini untuk menggambarkan rancangan halaman pencarian yang digunakan untuk membantu pengguna menemukan layanan informasi atau panduan dengan cepat melalui kolom pencarian, kategori, filter kategori, dan tampilan hasil pencarian yang terorganisir. Lalu yang ketiga ini ada wireframe dari halaman panduan. Ini menggambarkan rancangan halaman panduan yang berfungsi sebagai pusat bantuan dan tutorial penggunaan layanan digital Unila. Halaman ini menyediakan fitur pencarian panduan, kategori layanan, langkah-langkah penggunaan, serta FAQ untuk membantu pengguna menyelesaikan kendala yang dihadapi. Dan yang terakhir ini tuh terdapat wireframe lapor kendala yang digunakan untuk menggambarkan rancangan halaman yang untuk membantu pengguna mencari solusi atas masalah yang dialami serta mengirimkan laporan kendala kepada Upatek Unila. Halaman ini itu menyediakan fitur pencarian bantuan, kategori kendala yang sering terjadi, serta formulir pelaporan yang terstruktur agar laporan ini dapat diproses dengan mudah dan cepat. Baiklah, sekian dari presentasi dari kami. Apakah dari kelompok ada pertanyaan? Nih, izin bertanya. Jadi kan kalau misal masalah utamanya kan di websitenya sulit menemukan layanan seperti Viklas sama Syakadu kan. Jadi mengapa solusi yang dipilih itu membuat aplikasi baru, bukan memperbaiki web yang ada? Kasih itu aja pertanyaannya. Baik, jadi karena tujuan kami ini merancang solusi desain berdasarkan kebutuhan dari si pengguna ini menggunakan metode UCD, jadi aplikasi mobile ini dipilih sebagai alternatif solusi karena sebagian besar dari pengguna ini mengakses layanan melalui HP. Nah, namun solusi ini tetap perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena membuat aplikasi baru juga ini membutuhkan biaya dan pengelolaan tambahan dibandingkan melakukan perbaikan pada website yang sudah ada. Jadi seperti itu, apakah sudah jelas? Baiklah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.